Hai guys, sekarang aku lagi ada di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Masjid ini menyimpan banyak sejarah loh. Mau tahu apa aja sejarahnya? Yuk ikuti terus. Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada 29 Mei 1773 merupakan simbol harmonisasi sisi kebudayaan khas Kerajaan Yogyakarta yang syarat perjalanan sejarah dengan religiulitas masyarakatnya. Selain sebagai sarana beribadah bagi keluarga raja dan rakyatnya, masjid yang juga dikenal sebagai Masjid Raya Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dibangun sebagai kelengkapan Kerajaan Islam Ngayogyakarta Hadiningrat. Secara keseluruhan, penataan serta detail bangunan Masjid Gede Kauman ini sangat mencirikan budaya Jawa Islam. Ciri ini tampak dari atap masjid yang menggunakan pola susun tiga gaya tradisional Jawa bernama tajuk lambing templo. Pola ini bermakna tiga tahapan pencapaian kesempurnaan hidup manusia, yaitu hakikat, syariat, dan ma'rifat. Masjid yang diprakarsai oleh Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat telah mengalami beberapa kali pengembangan. Pada 20 Syawal 1189 Hijriah, dibangun serambi masjid yang berfungsi sebagai ruang serbaguna. Selain itu, di sisi utara dan selatan halaman masjid dibangun dua ruang pagongan sebagai tempat memainkan gamelan setiap bulan Maulid diselingi dakwah ulama. Kegiatan yang disebut sekaten ini masih dilestarikan hingga sekarang. Berikutnya, pada 23 Muharram 1255 Hijriah dibangun pintu gerbang yang disebut gapuro. Kata gapuro ini berasal dari kata wofuro yang berarti ampunan dari dosa. Syarat makna adalah predikat yang rasanya cukup tepat ditahbiskan kepada Masjid Keraton Yogyakarta. Pemaknaan pun tetap menjadi prioritas dalam penyelesaian akhir bangunan, seperti tampak pada ruang sholat utama. Ruangan ini berdinding batu alam putih dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu jati. Lantai ruangan terbuat dari marmer yang didatangkan langsung dari Italia. Sama sekali tidak terdapat sapuan cat di ruangan ini, menandakan bahwa setiap orang yang hendak beribadah harus dalam kondisi suci. Menurut para ahli, tiang-tiang tersebut menggunakan kayu jati Jawa yang digunakan secara utuh tanpa sambungan dan telah berusia antara 400 sampai 500 tahun. Ada hal unik lainnya loh. Di ruangan sholat utama ini, selain mihrab dan mimbar, terdapat maksuro, yaitu sebuah ruangan kecil di sof terdepan yang merupakan tempat khusus bagi sultan dan keluarganya melaksanakan ibadah. Jika ditelisik lebih dalam, akan terlihat bahwa tidak ada satupun ruang dan ornamen di masjid ini yang tanpa makna. Tak hanya menyejukkan dahaga kebudayaan, suasana masjid juga terasa sejuk dengan adanya belumbang, yakni kolam yang mengelilingi serambinya. Kolam ini dialiri air jernih untuk membersihkan kaki sebelum memasuki masjid. Kebesaran makna filosofis dan sejarah panjang masjid ini akan membuat siapapun yang menjelajahinya merasa melewati sebuah mesin waktu kebudayaan Jawa yang syarat pemaknaan. Ya, itu dia sekilas tentang Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Nantikan vlog-vlog selanjutnya ya. Dah.